Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Learning Islamic History. Today we will learn about Islamic civilization of the Umayyad dynasty in Damascus and Andalusia. But before that, let we know the presenter today. They are Nevita Rahma Aidisyara and Karisma Darila Hariria. Okay, for the first, the birth of Umayyah state in Damascus. Nah, lahirnya Bani Umayyah itu tidak terlepas dari berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, pada saat itu, Ali mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengganti gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Nah, karena kebijakan itu, maka muncullah berbagai penolakan di berbagai daerah. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Nah, dia itu tidak mau melepas jabatannya sebelum memberi hukuman kepada orang yang membunuh Utsman. Karena Muawiyah ini juga masih keluarganya Utsman. Nah, sedangkan Ali itu menganggap berhak untuk melakukan itu, mengeluarkan kebijakan itu karena ia adalah seorang khalifah dan ia ingin meredam gejolak yang terjadi di umat Islam. Nah, masing-masing pihak ini bersikukuh dengan pendapatnya hingga muncullah yang namanya perang Siffin dari gejolak ini. Selanjutnya itu masih dalam ranah perang Siffin, ada yang namanya Takhim. Nah, mulanya itu perang Siffin ini akan dimenangkan oleh Ali. Namun Muawiyah melihat bahwa pasukannya mulai terdesak, maka ia pun mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Mereka pun sepakat dengan sebuah perjanjian Takhim, yang mana salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Namun Takhim ini sebenarnya tidak memuaskan kedua belah pihak, karena baik pihak Ali maupun Muawiyah itu jadi baik pihak Ali maupun Muawiyah itu harus melepaskan jabatannya mereka. Jadi silakan kepada umat Islam untuk memilih pemimpin mereka. Nah, tapi dari Takhim ini sebenarnya yang paling menguntungkan adalah pihaknya Muawiyah, karena dia sudah memiliki kekuatan yang besar, pasukan yang besar untuk membentuk sebuah kekuasaan. Sedangkan dari pihak Ali itu muncul golongan yang merasa kecewa dari keputusannya Ali. Nanti golongan inilah yang menamai dirinya sebagai Khawarij. Sedangkan orang yang setia kepada Ali nantinya akan menjadi golongan Syiah. Jadi bibit-bibit dari golongan Khawarij dan Syiah itu muncul pada masanya Ali bin Abi Thalib. Nah, pada tahun 40 Hijriah, Ali terbunuh oleh salah seorang Khawarij. Nah, setelah meninggalnya Ali, kedudukan khalifah itu dijabat oleh anaknya, yaitu Hasan. Nah, namun dari pihak penduduk Kufah itu menolak kekhalifahan Hasan karena mereka beranggapan bahwa sikapnya Hasan itu sama saja dengan ayahnya, Ali. Maka Hasan pun agar tidak ada pertumpahan darah lagi, tidak ada gencatan senjata, maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dan menanggalkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah. Nah, karena perjanjian tersebut, maka umat Islam dipersatukan dalam satu
kepemimpinan politik, yaitu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, tahun tersebut dalam sejarah dikenal dengan tahun Al-Jam'ah atau tahun persatuan. Nah, peristiwa inilah yang menjadi pintu dari terbentuknya Bani Umayyah. Okay, next, who are the Khalifah of Bani Umayyah? There are 14 Khalifah of Bani Umayyah. Start from Muawiyah bin Abu Sufyan until Marwan bin Muhammad. But there are 5 Khalifah who are considered successful and lead to the program of the Umayyad state in Damascus. They are Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, and the last Umar bin Abdul Aziz. Next slide, you can see the achievement of Khalifah from Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Walid, and Umar. You can see in the slide. Next slide, the development of civilization and science. During the time of the Umayyad in power, it must be admitted that a lot of success have been achieved. If it can be classified, the most important can be seen from 2 aspects, namely, first, territorial of power and politics, and science development. Okay, can you see the territorial of power and politics by Umayyad state? They are expansion, printing currency, build highway, build and operate, build government building, build a mosque, build a hospital, and build a medical study school. Some of the rapidly development science, such as first, Arabic language. In the Umayyad dynasty, Arabic was used as the official language in state administration and government, so that books and correspondence use Arabic. Jadi di Bani Umayyah, bahasa Arab itu adalah bahasa resminya, sehingga dalam hal surat menyurat kenegaraan itu menggunakan bahasa Arab. Next, Qiraat Science. Ilmu Qiraat ini adalah ilmu seni membaca Al-Quran yang merupakan syariat tertua yang mulai dikembangkan pada masa Khulafa Rasyidin. Nah, pada masa dinasti ini lahir para qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusayr. Next, science of interpretation. One proof of the development of the science of interpretation at the time was the book of the Science of Interpretation by Mujahid. Jadi salah satu bukti perkembangan ilmu tafsir pada masa itu adalah dibukukannya ilmu tafsir oleh Mujahid. Selanjutnya ilmu hadis. Nah, pada masa ini hadis Nabi itu dikumpulkan, kemudian diteliti asal-usulnya, hingga pada akhirnya itu menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, yang dinamakan dengan ilmu hadis. Next, fikih. In the beginning, development of fikih was based on the need for regulation as guideline in solving present problems. Al-Quran and Hadis used as the basis of Islamic fikih. Kemudian ada ilmu nahwu. Nah, dengan meluasnya wilayah Islam dan didukung dengan
adanya upaya Arabisasi, maka ilmu tata bahasa Arab sangat dibutuhkan. Sehingga dibukukanlah ilmu nahwu dan menjadi salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Selanjutnya ada ilmu geografi dan tarikh. Nah, geografi dan tarikh ini pada masa itu telah menjadi memiliki cabang ilmu sendiri. Kemudian yang jelas usaha penerjemahan. Nah, pada masa ini dimulai usaha penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Pemerintahan Bani Umayyah itu berlangsung kurang lebih selama 1 abad lamanya. Adapun faktor-faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah ini pada kehancuran diantaranya adalah adanya ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Mawali. Jadi kaum Mawali ini pada masa Daulah Umayyah merasa diabaikan dengan tidak mendapat hak yang sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak lainnya yang tidak dikabulkan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Kemudian adanya sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau monarki. Nah, ini adalah sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada prakteknya itu sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam berebut kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Nah, terkadang tidak melalui pertimbangan yang matang yang berkaitan dengan faktor pengalaman maupun usia. Kemudian terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himyariyah atau Arab Selatan. Nah, Daulah Umayyah ini cenderung membela kepada salah satu pihak di antara mereka. Kemudian konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan, seperti kaum Syiah, Khawarij yang terus berkembang dan menjadi gerakan oposisi yang semakin kuat dan mengancam kedaulatan Daulah Umayyah. Dan terakhir, menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Okay, the next is Islamic civilization of the Umayyad state in Andalusia. The first is about the birth of the Umayyad state in Andalusia. Lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Singkatnya, Islam masuk di Andalusia melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah Andalusia conquered by Islamic forces during the Caliph Al-Walid in Damascus. And the second, the collapse of the Umayyad state in Damascus and its replacement by the Abbasid state in Baghdad. And then, Abdurrahman ad-Dakhil proclaimed the establishment of the Umayyad state in Andalusia as a continuation of the Umayyad state in Damascus. Andalusia merupakan nama wilayah kekuasaan Muslim yang terletak di semenanjung Iberia di barat daya benua Eropa. Sebelum Islam datang, Andalusia ini dikuasai oleh bangsa Romawi. Barulah ketika pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid di Damaskus, Spanyol ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Nah, terdapat 3 tokoh penting dalam penaklukan ini, yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Musa bin Nusair merupakan gubernur Afrika Utara pada saat itu, di mana Afrika Utara merupakan salah satu wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah di Damaskus. Nah, penaklukan Andalusia ini diawali dengan Tarif bin Ziyad bersama pasukannya yang menyeberangi laut antara Maroko dan benua Eropa.
Nah, setelah berhasil, kemudian Musa mengirim pasukan lagi dengan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian pasukan itu menyeberangi lautan dan menaklukkan gunung, tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat. Gunung ini dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Selanjutnya, Tariq dan pasukannya pun terus melakukan ekspansi ke kota-kota penting seperti Cordova, Granada, Toledo. Akhirnya, Islam pun berhasil masuk ke Andalusia dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Dan pada saat itu, pemimpin yang ditunjuk adalah Yusuf bin Abdurrahman Al-Fir. Kemudian terjadilah kekacauan politik pada Bani Umayyah di Damaskus. Kekacauan politik ini berujung pada keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus yang kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, ketika itu terdapat satu orang keturunan dari Daulah Umayyah yang berhasil lolos, yaitu Abdurrahman I, yang kemudian diberi gelar Ad-Dakhil, yaitu yang masuk. Nah, dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia, ia pun kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. And then move to point development in civilization and sciences. Nah, Islam telah berkuasa di Andalusia selama kurang lebih 7,5 abad. Nah, perkembangan Islam di Andalusia sendiri dapat dibagi ke dalam 6 periode. Periode pertama yaitu berlangsung pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Nah, pada periode pertama ini, Andalusia masih berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian periode kedua yang berlangsung pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Nah, pada periode ini dimulailah Bani Umayyah sebagai daulah, yaitu kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus, dengan amir pertama adalah Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Kemudian, periode ketiga yang berlangsung pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Nah, pada periode ini dimulai dengan pemerintahan Abdurrahman III, di mana yang berkuasa bukan lagi amir melainkan sebagai khalifah. Pada periode ini pula, umat Islam di Andalusia mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya. Kemudian periode keempat yang berlangsung pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, Andalusia pada masa ini terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Nah, pemerintahan raja-raja golongan ini disebut dengan Al-Mulukut Tawaif. Kemudian periode kelima yang berlangsung pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Andalusia masih terpecah dalam beberapa negara. Namun, terdapat kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Nah, selanjutnya pada periode ini juga kekuasaan Islam di Andalusia dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Dan yang terakhir yaitu periode ke-6 yang berlangsung pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya
berkuasa di wilayah yang kecil. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan di Andalusia dapat dilihat dari bidang yang pertama, yaitu ekonomi. Perkembangan dalam bidang ekonomi ini dikarenakan adanya perkenalan dengan pertanian irigasi, kemudian pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Kemudian dalam kajian ilmu intelektual dan ilmu agama terdapat filsafat. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa ini antara lain Ibnu Bajjah, dan juga terdapat pula Ibnu Tufail, Ibnu Maimun, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang sejarah, Andalusia telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, di antaranya Zubair, yang menulis sejarah tentang negeri-negeri muslim di Mediterania. Kemudian dalam bidang sains, berkembang ilmu-ilmu seperti ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, dan lain-lainnya. Kemudian pada bidang bahasa, sastra, dan musik lahir tokoh-tokoh seperti Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik, dan lain-lainnya. Dan dalam bidang fikih, Andalusia dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdurrahman. Kemudian kemajuan di bidang arsitektur bangunan ditandai dengan pembangunan fisik yang menonjol. Nah, di antara pembangunan yang megah antara lain adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Al-Jafariyah, kemudian Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Sevilla, dan Istana Al-Hamra. And the last point is the decline of the Umayyad state in Andalusia. Kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Nah, hal ini mulai terlihat pada saat kekuasaan setelah Al-Hakam II, di mana umat Kristen dibiarkan menganut agamanya dan menjalankan hukum, adat, dan tradisi asal tidak ada perlawanan. Sehingga kehadiran Islam dianggap sebagai penjajah yang mengakibatkan semakin kuatnya rasa nasionalisme masyarakat Spanyol Kristen. Kemudian faktor yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Selanjutnya kesulitan ekonomi, dan yang keempat adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang terakhir adalah keterpencilan. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua agar Islam kembali bangkit. So, thank you for your nice attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.